12 santriwati di pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mengalami telah dilakukan selama 3 tahun atau sejak tahun 2016 hingga dari perbuatan bejat pelaku. 4 di antara korban diduga sampai melahirkan 8 bayi. Heri Setelah Wirawan. itu di Banjarmesean, menurut Kakiang Kerende, para anggota PKI semuanya ditangkap dan dikumpulkan. Tidak ada perlawanan, mereka hanya pasrah. Mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk massa. Sebuah angin ditemukan di kediaman Bupati Langkat terbit rencana perangin angin. Menurut Migrant Care, kerangkeng itu digunakan untuk perbudakan modern para pekerja sawit. Perbudakan adalah tindak kriminal. Menurut ILO, perbudakan modern dapat dipahami sebagai kerja paksa di bawah ancaman. Ia bertentangan dengan martabat manusia karena membatasi gerak, memberikan upah tak layak, kekerasan fisik, dan ancaman atau intimidasi dari atasan. Pada 2016 ada 40,3 juta orang yang jadi korban perbudakan modern, dan setidaknya 5,4 dari 1.000 orang di dunia mengalami praktik ini. Di Indonesia, praktik ini bisa dijerat pasal 1 ayat 1. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mengisi suara dari 3 karakter berikut ini. Dengan saya sendiri, Arsada Fikri, akan mengisi suara dari Niko. Lalu rekan saya Habib. Ya, di sini saya Habib Gunardianto akan mengisi suara dari Kitsune. Ya, kita lanjut ke Kitsune-nya. Hai teman-teman, perkenalkan aku Kitsune. Di sini aku akan menyampaikan berita pertama. Dan Zahra. Halo, perkenalkan saya Zahra Mauldia, saya dari kelompok 4 akan mengisi suara dari karakter Koara. Terima kasih. Lalu selanjutnya, kami akan memaparkan apa itu HAM. Apa sih itu HAM? Pastinya di masyarakat masih banyak salah kaprah dengan apa itu HAM. Agar kita terhindar dari kesalahpahaman tersebut, marilah kita menyimak materi tentang HAM berikut ini yang akan disampaikan oleh Koara. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Akan tetapi, selain hak di atas itu tergolong sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun HAM dapat dibatasi. Hak seseorang dapat dibatasi undang-undang. Setiap orang berhak memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak menggusur atau mengganggu tempat tinggal orang lain. Pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara, pemerintah wajib melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Negara dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak asasi manusia orang lain. Misalnya, masyarakat memiliki hak untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara wajib melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM,
negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah sehingga semua orang dapat menikmati HAM seutuhnya dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya hak atas pendidikan. Maka, negara harus menyediakan gedung sekolah yang layak, tenaga pengajar yang berkualitas, dan materi belajar mutu terbaik. Tiap orang wajib menghormati HAM, orang lain, dan tertib dalam kegiatan masyarakat. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada undang-undang agar dapat menghargai dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang, sekelompok orang, atau aparatur negara mengurangi dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi akar dari permasalahan negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Baik, terima kasih Koara sudah menjelaskan materi apa itu HAM. Yang berikutnya, kami akan menayangkan berita tentang pelanggaran HAM dan akan ditemani oleh Kitsune. Desa Pamakraman, Batu Agung, Jembrana, Bali telah membongkar kuburan massal anggota PKI di Jalan Desa Banjar Adat, Desa Pakraman, tepatnya di depan SDN 3 Batu Agung. Ujar Kakiang dalam bahasa Bali, usia yang sudah sepuh membuat pendengaran Kakiang terganggu. Menurut Kakiang, setelah kasus G30 SPKI di Jawa pecah dan para anggota PKI ditumpas, anggota PKI di Jembrana semuanya menyerah, termasuk yang di Medan. Para anggota PKI semuanya ditangkap dan dikumpulkan. Tidak ada perlawanan, mereka hanya pasrah. Mereka lantas digiring ke tempat ini, tempat kuburan massal. Kemudian mereka dibariskan dan dibunuh secara bersamaan. Saya sendiri melihatnya, ucap kakek tersebut. Kakiang menyatakan ada 9 warga lokal Mesean yang dibunuh dan dikubur di tempat tersebut. Mereka memang anggota PKI, tapi setahu saya mereka tidak melakukan pemberontakan yang jelas. Saat itu memang ada perintah untuk menangkap dan menumpas anggota PKI seperti daerah-daerah lainnya, kata kakek tersebut. Lalu, bagaimana sih tanggapan ahli tentang kedua berita di atas? Nama saya Ibu Yuni, pekerjaan saya sebagai lawyer, masih baru sih, kurang lebih 6 tahun, 7 tahun lah berjalan. Saya beracara ini, selain beracara sendiri, saya juga tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum LK3M Kota Malang. Kalau pendapat saya sih masalah kekejaman mantan PKI ya, pendapat saya itu seharusnya nggak begitu sih, seharusnya. Bagaimanapun juga belum tentu, kalau saya analisa itu kan semua dibunuh secara massal kan, di berita-berita itu kan semua anggota mantan PKI dibunuh secara massal, dikumpulkan di lubang, dibunuh semua, padahal kan itu belum tentu. Jadi pendapat saya sih, aku sih kurang setuju gitu, kurang setuju kalau dan itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Nah, terutama kalau di negara kita itu kita kaitkan dengan pasal 27 sampai pasal 34, itu yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Itu kita bicara di Indonesia ya, gitu loh. Kalau bicara masalah dunia secara universal, itu kita mengacu ke deklarasi PBB. Jadi PBB itu membuat deklarasi bersama negara-negara di dunia yang kita ketahui bernama Magna Carta. Jadi intinya bahwa salah satu poin dari deklarasi itu menghapuskan kekerasan, karena kan kekerasan, peperangan itu kan juga melanggar hak asasi manusia. Jadi itu
pokok poinnya di situ, di deklarasi itu gitu. Lalu berita selanjutnya, nasib malang menimpa 12 santriwati di pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mengalami pelecehan seksual, bahkan diruda paksa oleh ustadz yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Sosok ustadz tersebut bernama Heri Wirawan, 36 tahun. Di Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil mengungkapkan ada 12 santri yang menjadi korban. Dari perbuatan bejat pelaku, 4 di antara korban diduga sampai melahirkan 8 bayi. Heri Wirawan, 36 tahun, pemerkosa yang mengajar di beberapa pesantren di Kota Bandung, memaksa korban melayani nafsunya dengan memberikan beragam janji. Korban diiming-imingi menjadi polisi wanita hingga dibiayai kuliah. Bahkan pelaku juga menjanjikan korban akan menjadi pengurus pesantren jika mereka memenuhi hawa nafsunya. Kini, perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 7 Desember 2021 kemarin dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hukum Purnomo Surya Adi secara tertutup. Lalu, bagaimana sih tanggapan ahli tentang kedua berita di atas? Menurut pendapat saya, hukuman itu sih sebenarnya kalau dilihat dari segi keadilan memang kurang adil ya. Mungkin dari pihak keluarga itu nggak terima, tapi adil itu kan susah definisinya. Tapi kalau hakim itu sudah memutuskan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan itu hanya dihukum segitu, ya mungkin hakim berpendapat sudah benar. Karena pertama hakim mungkin masih memperhitungkan hak asasi manusia, jadi masih diberi hak untuk walaupun sebenarnya ada dari pihak korban yang kurang puas karena memang pelecehan yang dilakukan Heri itu kan terlalu banyak ya, apalagi itu juga menyangkut masalah tindak kekerasan terhadap anak, karena semuanya itu anak-anak masih di bawah umur. Jadi sebenarnya ironi ya di negara kita, seorang guru agama, seorang ustadz melakukan seperti itu, menurut pendapat saya ya sangat miris sih sebenarnya. Tapi ya kenyataannya begitu ya. Kalau pendapat saya sendiri ya hukuman seumur hidup itu ya sudah cukup lah, karena kebiri itu sebenarnya juga tidak sesuai hak asasi manusia gitu loh. Apalagi kan kita lihat di media massa itu bahwa Heri mengajukan bahwa dia mau menghidupi anak-anak itu, mungkin pertimbangan hakimnya ada di situ gitu. Jadi pendapat saya begitu.